warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Buniar dalam video pembelajaran kali ini. Tak lupa, Bu Guru juga mengingatkan agar kalian selalu menyiapkan buku dan alat tulis sebelum mulai belajar. Sudah siap semua bukan? Nah, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama supaya kita diberikan kemudahan dan kepahaman dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema terakhir yaitu tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen dalam ekosistem, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat 1. Menentukan pikiran utama pada setiap paragraf. 2. Dapat menentukan informasi penting pada setiap paragraf. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi hewan-hewan yang termasuk golongan herbivora, karnivora, dan omnivora. Serta yang keempat, dapat menjelaskan ciri-ciri lagu yang bertangga nada mayor. Apakah kalian sudah siap belajar? Nah, biar tambah semangat, ayo semuanya berdiri, kemudian kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk berdiri yuk! Tepuk semangat! 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 Pinter! Pada pembelajaran yang kemarin, kita sudah belajar tentang ekosistem. Apakah anak-anak masih ingat apa itu ekosistem? Ya, betul. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda tak hidup dalam sebuah lingkungan. Apakah ekosistem di air sama dengan ekosistem di darat ya? Nah, memangnya ada berapa jenis-jenis ekosistem di dunia ini? Mari kita belajar bersama tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, sekarang anak-anak coba ambil buku tema 5, kemudian buka halaman 10. Kita baca bersama-sama teks yang berjudul jenis-jenis ekosistem. Setelah itu, kita akan menentukan pikiran utama dan informasi penting yang ada di dalam bacaan. Supaya kita lebih memahami bacaan, kita harus mengulangi bacaan tersebut minimal 3 kali. Jadi, membacanya jangan sekali saja. Oke? Nah, yang pertama, Bu Guru akan membacakan paragraf pertama. Kalian menyimak dengan baik. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan 2 contoh ekosistem buatan. Selanjutnya, giliran kalian untuk membaca paragraf pertama itu di dalam hati. Nah, sudah selesai kan? Sekarang, bersama dengan anggota kelompokmu, bacalah paragraf yang pertama itu secara bergantian. 1 orang, 1 kalimat. Sudah selesai kan? Nah, kalau sudah selesai, kalian pasti bisa menentukan pikiran utama dan informasi penting yang ada di bacaan. Apakah kalian sudah mulai memahami isi bacaan dari paragraf yang pertama itu? Apakah kalian juga bisa menentukan pikiran utamanya? Nah, mari simak penjelasan berikut ini. Pada tema 1, kalian sudah belajar tentang ide pokok, bukan? Nah, sama dengan ide pokok. Pikiran utama merupakan kata lain dari ide pokok. Jadi, anak-anak tidak perlu bingung apa itu pikiran utama.
Pikiran utama sama dengan ide pokok, sama dengan pikiran pokok. Terdapat di kalimat utama. Jadi, setiap paragraf hanya ada satu pikiran utama. Mari kita praktekkan bersama. Coba kita amati lagi paragraf yang pertama berikut ini. Pada paragraf pertama, apa coba kalimat utamanya? Nah, betul sekali. Kalimat utamanya terletak pada awal kalimat yang berbunyi, pada dasarnya ekosistem di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya atau yang disebut dengan pikiran utama. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa ambil pikiran utamanya. Jadi, inti dari kalimat utama ini adalah ekosistem dibagi menjadi berapa ya? Dua. Ekosistem apa saja itu? Ekosistem air dan ekosistem darat. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa pikiran utamanya adalah ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Mudah bukan? Sekarang, mari kita coba menentukan informasi penting pada bacaan. Bagaimana caranya ya? Perhatikan penjelasan Bu Guru berikut ini. Untuk menentukan informasi penting pada setiap paragraf, pertama kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Kalian coba membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, bagaimana, atau mengapa. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, kalian coba jawab pertanyaan itu berdasarkan isi bacaan. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian itu disebut informasi penting dalam bacaan. Mari kita praktekkan. Kita baca kembali paragraf yang pertama. Mari kita buat daftar pertanyaan dulu. Bu Guru mempunyai pertanyaan dengan kata tanya apa, kemudian berapa, dan mengapa. Contohnya yang pertama, terdiri dari apa saja ekosistem air itu? Yang kedua, apa contoh dari ekosistem darat? Yang ketiga, ada berapa contoh ekosistem buatan dalam bacaan? Dan yang keempat, mengapa sawah disebut ekosistem buatan? Nah, sekarang giliran anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, mari kita cocokkan jawaban anak-anak dengan jawaban yang telah Bu Guru siapkan. Perhatikan pada layar berikut ini. Apakah jawaban anak-anak sama dengan jawaban Bu Guru? Kalau jawaban anak-anak sudah sama, artinya anak-anak sudah bisa menentukan informasi penting dalam bacaan. Bagus sekali. Ini, jawaban-jawaban ini merupakan informasi penting dari bacaan. Diambil dari mana tadi? Dari pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Setelah menjawabnya, kalian bisa menentukan informasi penting dalam bacaan. Mudah bukan? Jadi, ide pokok berasal dari kalimat utama dan hanya ada satu dalam setiap paragraf. Sedangkan informasi penting adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita dan mungkin bisa lebih dari satu. Sudah paham sampai di sini? Tugas kalian selanjutnya adalah menentukan pikiran utama dan informasi penting pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selamat mencoba! Setelah
selesai, kirimkan hasil pekerjaan kalian kepada Bapak atau Ibu guru untuk dikoreksi. Semoga dapat nilai yang bagus ya. Salah satu komponen dalam ekosistem adalah hewan. Terdapat banyak sekali jenis hewan di dunia ini. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Mari kita bahas bersama-sama penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya itu anak-anak? Betul sekali, gambar sapi. Apa makanan sapi? Sapi makan rumput. Yang kedua, gambar hewan apa ya? Betul, kelinci. Apa makanan kelinci? Nah, dalam gambar, kelinci sedang makan wortel. Gambar yang terakhir. Gambar apa ya? Apakah kamu juga memelihara hewan ini di rumah? Ya, merpati. Apa makanan merpati? Kamu memberi makannya dengan biji jagung, bukan? Nah, sapi, kelinci, merpati adalah hewan-hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, mereka dikelompokkan menjadi hewan herbivora. Apa anak-anak? Herbivora. Jadi, apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, sekarang kita perhatikan kembali gambar berikut ini. Ada hewan apa ini? Singa, betul sekali. Apa ya makanan singa? Nah, singa adalah pemakan daging, bisa dari rusa ataupun kijang. Perhatikan gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Ular, pintar sekali. Apa makanan ular? Ular juga makan daging seperti tikus, ayam, ataupun kelinci. Perhatikan gambar yang terakhir. Gambar apa ini? Nah, betul sekali, katak. Apa ya makanan katak? Katak biasanya memakan serangga seperti belalang atau cawung. Nah, dari ketiga jenis hewan tadi dikelompokkan menjadi hewan karnivora. Mengapa disebut hewan karnivora? Karena mereka memakan daging atau hewan lain. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambar ayam. Apa ya makanan ayam? Betul sekali. Ada bekatul, beras, serangga, ataupun hewan-hewan kecil lainnya. Yang kedua, gambar apa ini? Nah, betul, bebek. Bebek sama seperti ayam yang juga makan bekatul, beras, ikan-ikan kecil, ataupun serangga. Kemudian, hewan yang terakhir ini, apa namanya? Hewan yang terakhir adalah tikus. Tikus juga memakan segala, bahkan makanan-makanan yang ada di meja makanmu juga kadang sering dimakan oleh tikus. Nah, ayam, bebek, tikus bisa memakan makanan yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan lain, sehingga disebut omnivora. Jadi, apa itu omnivora? Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan ataupun hewan lain. Biasa disebut dengan pemakan segala. Apakah anak-anak sudah jelas? Untuk lebih memahami materi tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, silahkan kalian tonton video berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Teman-teman, udah pada tahu nggak penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora,
Dan yang ketiga ada hewan omnivora. Yang pertama itu ada hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Hewan herbivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu pemakan rumput, pemakan buah-buahan, dan pemakan biji-bijian. Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu ada jerapah, ada kambing, ada gajah, ada domba, ada kuda, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa daging. Adapun contoh dari hewan karnivora yaitu ada singa, ada buaya, ada ular, ada ikan hiu, ada elang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan daging atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Adapun contoh hewan omnivora ada tikus, ada ayam, ada monyet, ada bebek, beruang, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dengan contohnya yaitu kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging dengan contohnya yaitu ular, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya dengan contoh yaitu ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa teman-teman. Sudah selesai kan menontonnya? Nah, sekarang pilihlah salah satu hewan yang ada dalam video tersebut yang kalian sukai. Kemudian, buatlah karangan non-fiksi berisi 3 paragraf yang berisi tentang habitat asli, jenis makanan, dan cara mendapatkan makanan. Kalian bisa mendapatkan informasi itu melalui buku ataupun internet. Kemudian, tempelkan juga gambar hewan tersebut untuk melengkapi karangan non-fiksi kalian. Tugas ini serahkan kepada Bapak atau Ibu Guru untuk dikoreksi. Selamat mengerjakan. Nah, Bu Guru punya sebuah hewan. Hewan ini biasanya kita jumpai di rumah sedang merayap-rayap di dinding. Makanannya adalah nyamuk. Hewan apa itu ya? Betul sekali, cicak. Apakah kalian hafal lagu Cicak-Cicak di Dinding? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Cicak-Cicak di Dinding merupakan contoh lagu bertangga nada mayor. Kenapa disebut demikian? Karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar bersemangat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan nada do.
Nah, sekarang bersama dengan kelompokmu, carilah lagu bertema hewan yang bertangga nada mayor. Kemudian, pelajarilah dan nyanyikan dengan iringan alat musik sederhana seperti pianika. Kirimkan tugas kalian dalam bentuk video kepada Bapak Ibu Guru untuk dikoreksi. Selamat mencoba! Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Hari ini kita sudah belajar menentukan pikiran utama dan informasi penting pada setiap paragraf. Yang kedua, kita sudah mengidentifikasi golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang terakhir, kita sudah menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Apakah anak-anak sudah paham? Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Tak terasa kita sudah di akhir semester ya anak-anak. Itu artinya hampir satu semester ini kita belajar di rumah masing-masing. Mari berdoa bersama-sama agar semester 2 nanti keadaan membaik dan kita bisa belajar seperti biasa dengan teman-teman dan Bapak Ibu Guru di sekolahan. Amin. Sekian pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.